Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana itu proses absorpsi bisa terjadi. Nah, absorben yang kita pakai di sini adalah absorben jenis arang aktif. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada proses ini, pertama bahannya itu adalah zat pewarna. Absorben yang kita pakai adalah arang aktif, Aquades, dan alat-alatnya yang kita gunakan di sini adalah Erlenmeyer, ada gelas piala, ada gelas ukur, ada corong yang kita akan gunakan nanti untuk memisahkan suspensinya antara larutan yang sudah terabsorpsi dengan arang aktifnya. Kemudian kita gunakan batang pengaduk untuk mengaduk, ada termometer untuk mengukur suhu, ada pembakar spiritus, ada kasa dan kaki 3, ada tabung reaksi beserta rak tabungnya. Pertama kita lakukan adalah mengaktifkan arang aktif yang kita gunakan dengan cara memasukkannya ke dalam oven. Kita panaskan arang aktifnya selama 1 jam. Setelah 1 jam, kita keluarkan arang aktif yang kita panaskan tadi. Setelah kita memanaskan arang aktifnya, baru kita bisa menimbangnya. Nah, kita timbang di sini itu sebanyak 3 kali. Nah, masing-masing setiap penimbangan itu sebanyak 3 gram. Nah, setelah kita melakukan penimbangan arang aktif, yang mana kita menimbang sebanyak 3 kali, masing-masing penimbangan itu 3 gram. Nah, yang pertama kita lakukan adalah parameter pengaruh waktu. Kita mau lihat bagaimana pengaruh waktu terhadap proses absorpsi. Apakah semakin lama waktu yang dibutuhkan, apakah semakin bagus proses absorpsi. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita mau mengukur dulu Aquades, karena kita mau membuat larutan berwarna dulu. Pertama kita mengukur Aquades dengan menggunakan gelas ukur. Sebanyak 4 mili ya. Nah, setelah 40 mili, nah, larutan ini kita tuang ke gelas piala. Setelah itu baru kita tambahkan zat pewarna. Nah, di sini kita tambahkan zat pewarna sebanyak 3 tetes. 3. Oke. Setelah itu
baru kita aduk larutan tersebut hingga warnanya merata atau homogen. Nah, setelah homogen, ambil gelas ukur. Nah, kita ambil larutan berwarna ini sebanyak 5 ml. Nah, setelah 5 ml baru kita pindahkan ke tabung reaksi. Lakukan ini sebanyak 3 kali. Nah, setelah tadi kita mengukur larutan berwarna sebanyak 5 ml, nah itu kita lakukan sebanyak 3 kali. Jadi kita pindahkan ke tabung reaksi. Kita bisa lihat ada 3 tabung reaksi yang masing-masing isinya 5 ml. Nah, pada tabung pertama saya kasih label 10 detik. Nah, pada tabung kedua saya kasih label 20 detik. Nah, pada tabung ketiga saya kasih label 30 detik. Nah, di sini tadi ada arang aktif yang kita sudah timbang. Nah, pada saat saya menuangkan, saya mau mengambil data pertama untuk yang 10 detik. Ini yang 10 detik. Nah, pada saat arang aktif saya tuangkan ke sini, pada saat pertemuan pertama antara arang aktif menyentuh larutan berwarna ini, baru kita nyalakan stopwatchnya. Kita coba ya. Kita tuang. Nih, kita tuang arang aktifnya. Kita tuang arang aktifnya. Sambil kita stopwatch dinyalakan. Nah, lihat perubahan yang terjadi. Ini sekali-sekali kita aduk. Nah, step 11 10 detik. Kita mau lihat perubahan apa yang terjadi dengan cara kita saring. Untuk data kedua, kita ambil yang 20 detik. Kita mau lihat apakah yang di detik 20 itu larutannya itu sudah berubah atau belum. Kita coba ya. Nah, ini arang aktif tadi yang kita sudah timbang 3 gram, kita masukkan ke dalam sini. Sama dengan cara yang pertama tadi. Kita masukkan arang aktifnya. Stopwatch sudah jalan. Kita lihat ya. Sambil sekali kita aduk. Nah, oke. Sudah 20 detik. Kita mau lihat apakah sudah terjadi perubahan secara keseluruhan. Kita tuangkan, kita saring. Kita buktikan apakah larutannya sudah jernih secara bisa kita lihat. Larutannya ternyata masih hijau, tapi hijaunya sudah tidak terlalu hijau seperti yang di awal dengan yang 10 detik tadi. Nah, ternyata di detik 20 detik, di waktu 20 detik itu belum ada terjadi perubahan warna secara keseluruhan. Nah,
Kita coba di detik yang 30. Nah, kita coba di detik yang ke-30. Apakah sudah terjadi perubahan warna atau tidak? Karena di detik 10 di waktu 10 detik dengan 20 detik itu belum terjadi perubahan warna. Kita coba di detik 30. Dengan cara sama seperti yang tadi. Kita masukkan arang aktifnya. Ini sobat sudah jalan ya. Kita lihat di detik 30-nya. Apakah sudah terjadi perubahan warna atau tidak? Sambil sesekali saya goncang seperti ini supaya semua larutannya itu bisa terkena dengan arang aktif atau bisa kontak dengan arang aktif. Oke, detik 30 ya. Kita lihat apakah sudah terjadi perubahan warna atau tidak dengan cara kita saring. Kita lihat. Nah, ternyata kita bisa lihat di sini. Ternyata pada saat di detik 30 itu warna hijau, larutan yang berwarna hijau tadi itu sudah berubah warna menjadi tidak berwarna. Di sini bisa kita buktikan dengan larutan awalnya. Yang tadinya hijaunya seperti ini berubah menjadi seperti ini. Nah, di sini kita bisa simpulkan. Di sini bisa kita simpulkan bahwa lamanya waktu yang dibutuhkan untuk kontak antara arang aktif dengan larutan berwarna itu, semakin lama kontaknya, terjadi kontak itu, semakin bagus proses absorpsinya. Kita bisa lihat di sini. Di detik 10, di detik 20 dan di detik 10. Di detik yang ke-10 itu dia masih hijau tapi sudah tidak sehijau dengan warna awalnya. Sedangkan di detik 20 dia masih hijau tapi hijaunya itu sudah sangat berkurang dibandingkan pada detik ke-10 dengan warna awalnya. Nah, sedangkan di detik 30 ternyata sudah terjadi perubahan warna, yaitu tadinya warna hijau menjadi sudah tidak berwarna. Berarti semakin lama kontak antara absorben atau arang aktif dengan larutan atau campuran yang akan dipisahkan itu semakin bagus proses absorpsinya. Nah, tadi kita sudah praktekkan pengaruh waktu. Nah, sekarang di parameter kedua itu kita akan praktekkan bagaimana pengaruh temperatur terhadap proses absorpsi. Di sini saya mempunyai 2 gelas piala. Masing-masing gelas piala ini saya akan isi dengan 100 ml Aquades. Sudah 100 ml. Nah, saya tuangkan di gelas piala pertama. Kemudian saya isi lagi 100 ml Aquades untuk wadah gelas piala yang kedua. ml 100 ml saya tuangkan ke wadah. Nah, masing-masing ini saya akan beli label. Saya akan kasih label. Di gelas piala pertama saya akan memberi label suhu 50 derajat Celcius.
Nah, di gelas piala kedua saya akan memberi label, yaitu suhunya suhu ruang. Nah, masing-masing gelas piala ini saya akan tambahkan satu warna sebanyak 2 tetes. 1 2 1 2. Setelah itu saya aduk. Nah, untuk yang 50 derajat Celcius ini saya akan panaskan dengan menggunakan pembakar spiritus. Kita akan ukur suhunya dengan menggunakan termometer. Ingat, pada saat mengukur suhu larutan yang kita panaskan itu, dasar termometer tidak boleh menyentuh dinding dari gelas piala. Jadi dia harus ada di tengah-tengah larutan. Kita panaskan sampai suhunya 50 derajat Celcius. Nah, kita lihat suhunya. Nah, ini suhunya sudah 50 derajat Celcius. Nah, kalau sudah 50 derajat Celcius, kita matikan pembakarannya ya. Setelah kita matikan, kita masukkan arang aktifnya. Ini arang aktifnya saya timbang itu 8 gram. Kita masukkan, pada saat menyentuh kita menyalakan stopwatch. Oke. Stopwatch dinyalakan. Lihat, dia berbusa. Sambil sesekali kita aduk. Kenapa? Sekali lagi saya ulang, kenapa kita harus aduk? Supaya semua larutannya itu bisa kontak dengan absorbennya atau arang aktifnya, bukan hanya larutan yang di bawahnya, tapi yang di atas juga bisa kontak dengan absorbennya. Nah, ini sesekali saya aduk ya. Kita tunggu sampai larutannya berubah warna. Nah, pada saat nanti larutannya sudah berubah warna, kita matikan stopwatchnya. Nah, setelah kita diamkan, ternyata sudah mulai mengendap. Kita bisa lihat dasarnya, tadi yang warna hijau sudah berangsur-angsur berubah warna. Coba kita saring ya. Kita saring, apakah dia sudah betul-betul sudah tidak berwarna hijau. Kita saring ya. Nah, bisa kita lihat. Nah, berarti kita matikan stopwatchnya ya. Kita matikan stopwatchnya. Nah, bisa kita lihat kan, dia sudah tidak berwarna lagi. Dia sudah tidak berwarna lagi. Nah, waktu yang dibutuhkan selama proses absorpsi itu adalah 3 menit 2 detik.
3 menit 2 detik. Itu untuk suhu 50 derajat Celcius. Nah, kita mau bandingkan dengan suhu ruang yang tidak dipanasi, di mana larutan warnanya itu kita tidak panasi. Kita mau lihat bagaimana waktu yang dibutuhkannya. Nah, setelah didiamkan, ini sudah kelihatan warnanya sudah berubah. Coba kita saring ya. Coba kita saring, apakah memang warnanya sudah berubah. Kalaupun dia sudah berubah, kita akan baru matikan stopwatchnya. Bisa kita lihat, ternyata warna hijaunya tadi itu sudah berubah warna, dia sudah tidak berwarna. Nah, kita matikan stopwatchnya ya. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan untuk suhu ruang itu melakukan absorpsi sampai larutan berwarna tadi itu tidak berwarna, itu dibutuhkan waktu 7 menit 5 detik ya. 7 menit 5 detik. Untuk praktek yang ketiga yaitu parameter konsentrasi. Bagaimana pengaruh konsentrasi berpengaruh terhadap lamanya proses absorpsi. Apakah semakin tinggi konsentrasinya maka waktu yang akan dibutuhkan semakin lama atau semakin cepat. Ini kita akan buktikan. Nah, di sini yang pertama saya lakukan adalah mengambil kembali Aquades dengan mengukurnya sebanyak 100 ml. Impikan garis. Nah, ini 100 ml. Nah, kita masukkan ke dalam Erlenmeyer yang saya simbolkan. Untuk saya akan beri nanti satu berwarna 1 tetes. Nah, terus saya ambil lagi 100 ml untuk Erlenmeyer kedua. Ini sudah pas 100. Saya masukkan ke Erlenmeyer 2 untuk saya akan kasih satu pewarna sebanyak 2 tetes. Ini sudah saya kasih simbol ya. Ini sudah saya kasih simbol. Yang ketiga, kita bisa lihat kan perbedaan warnanya. Yang satu agak hijau, yang sini sedang hijaunya, dan sini hijau sekali. Ini adalah pengaruh konsentrasi ya. Nah, untuk pengaruh konsentrasi ini data pertama yaitu 1 tetes. Nah, ini saya akan kontakkan dengan arang aktif yang saya timbang itu sebanyak 3 gram. Nah, sama seperti yang tadi pada saat terjadi kontak saya akan nyalakan stopwatchnya ya. Oke. Stopwatch sudah nyala. Nah, ini saya putar, saya kocok sampai supaya semua larutannya itu kontak dengan arang aktifnya atau absorbennya. Sambil saya diamkan sebentar, saya aduk lagi. Nah, setelah kita diami beberapa menit, kita lihat larutannya sudah tidak berwarna. Kita coba ya, kita coba saring apakah betul-betul sudah tidak berwarna. Nah, kalaupun terjadi perubahan warna, baru kita matikan stopwatchnya. Kita coba ya, apakah betul-betul sudah warnanya sudah berubah menjadi bening atau sudah tidak berwarna lagi.
Bisa kita lihat kan, dia sudah tidak berwarna lagi. Jadi kita matikan stopwatchnya. Nah, dari waktu yang didapatkan itu 6 menit 17 detik. 6 menit 17 detik. Itu adalah waktu absorpsi, proses absorpsi yang dibutuhkan untuk larutan yang konsentrasinya saya kasih 1 tetes. Nah, untuk data kedua yaitu untuk konsentrasi yang kedua yaitu 2 tetes. Sama dengan data pertama, cara kerjanya yaitu kita tuangkan arang aktif sebanyak 3 gram ke dalamnya. Pada saat arang aktif pertama kali menyentuh larutan, maka stopwatchnya dinyalakan. Oke, stopwatchnya dinyalakan. Nah, ini semua arang aktifnya sudah tuang. Nah, ini kita goncangkan seperti ini supaya semua larutannya itu kena dengan arang aktifnya atau terkontak dengan arang aktifnya. Sambil setelah itu kita goncangkan, kita diamkan, kita tunggu berapa lama waktu yang dibutuhkan supaya zat warna yang di dalamnya itu bisa bening seperti data yang 1 tetes tadi. Nah, setelah kita diamkan, nah kita bisa lihat larutannya sudah kelihatan berubah warna. Nah, kita coba tes ya dengan cara menyaringnya. Kita saring, kita membuktikan apakah larutannya memang betul-betul sudah berubah warna, sudah tidak berwarna. Nah, kalau itu sudah tidak berwarna, baru kita matikan stopwatchnya. Nah, bisa kita lihat sudah tidak ada berwarna lagi kan? Beda. Nih kan? Sudah tidak berwarna lagi. Nah, berarti waktunya bisa kita hentikan. Nah, waktu yang dibutuhkan pada konsentrasi kedua itu yang 2 tetes itu adalah 9 menit 14 detik. Saya ulangi lagi ya, 9 menit 14 detik. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk konsentrasi yang kedua itu yaitu 2 tetes yaitu 9 menit 14 detik. Lihat. Nah, untuk data ketiga yaitu konsentrasi ketiga yang 3 tetes itu sama dengan cara yang ke-1 dengan kedua. Kita tambahkan arang aktif sebanyak 3 gram. Nah, pada saat menyentuh baru kita nyalakan stopwatchnya ya. Nyalakan stopwatchnya. Oke. Nah, setelah semuanya arang aktifnya dimasukkan ke dalam larutan, nah, kita kocok larutannya supaya larutannya homogen. Ini sesekali kita kocok ya, lalu kita diamkan sampai larutannya tidak berwarna. Nah, setelah kita diamkan, nah lihat sudah kelihatan perubahan warnanya.
Ini sudah kita diamkan berapa menit. Nah, kita saring dulu. Kita buktikan bahwa memang warnanya sudah berubah. Pada saat warnanya hasil filtratnya sudah tidak berwarna, baru kita matikan stovatnya ya. Nah, bisa kita lihat nih warnanya. Dia sudah tidak berwarna lagi ya. Jadi kita bisa matikan stovatnya. Nah, ternyata pada konsentrasi ketiga ini waktu yang kita butuhkan adalah 11 menit 55 detik. Saya ulangi ya, 11 menit 55 detik. Jadi selama 11 menit 55 detik itu waktu yang dibutuhkan untuk konsentrasi yang 3 tetes. Oke? Dari proses praktek yang kita lakukan untuk parameter konsentrasi, nah kita bisa ambil kesimpulan bahwa semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk proses absorpsinya. Demikian proses absorpsi yang bisa saya tampilkan atau praktekkan. Nah, yang kita praktekkan tadi itu ada 3 parameter, yaitu pengaruh waktu, pengaruh temperatur, dan pengaruh konsentrasi. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.